Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada malam ini kita akan membahas seputar tentang salat Idul Fitri. Sebelum kita bahas panjang lebar tentang salat Idul Fitri, maka kita harus mengetahui dulu apa makna daripada Idul Fitri tersebut. Aid. Kita mengambil dari kata Aid. Aidun itu maknanya adalah kembali. Kembali artinya kembali dari setelah setahun yang lalu, maka dia kembali lagi. Nah, itulah makna daripada Audun. Ya, kembalinya uh, Lebaran yang daripada tahun yang lalu, maka sudah bertemu pada tahun yang ini. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Aidun itu berasal dari kata Awaid. Awaid ini maknanya keberkahan, kemudian kegembiraan yang terjadi pada hari raya tersebut. Ya, jadi yang terjadi pada 1 Syawal tersebut. Maka makna Aid itu bisa kita katakan dengan kembalinya Lebaran, ataupun bisa juga kita katakan kembalinya keberkahan dan kegembiraan pada hari 1 Syawal, yaitu hari raya. Nah, itu untuk definisi ataupun makna daripada Aid. Kemudian berbicara tentang hukum salat Id. Bagaimana hukum salat Id? Maka hukum salat Id ini adalah sunan muakkad. Sunan muakkad adalah sunat yang sangat dianjurkan oleh syariat. Jadi sunan muakkad ini ada juga yang mengatakan sunat yang memang harus dikerjakan setiap individu kita orang muslim. Ada juga yang mengatakan inilah sunat. Sunat dan nukil dari beberapa pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu hukumnya fardu kifayah. Artinya bukan sunat tetapi fardu kifayah. Walaupun pendapat ini tidak mu'tamad. Itu tentang hukum salat Aid. Kemudian waktu pelaksanaannya itu dari kapan? Jadi waktu pelaksanaan salat Id itu mulai dari terbitnya matahari sampai zawal, sampai tergelincirnya matahari, yaitu di siang hari di jam 12. Jadi waktunya itu setelah terbit matahari. Kalau sekarang itu daerah jam 7-an itu, jam 7 berapa menit itu, sampai tergelincirnya matahari, yaitu zawal, yaitu sampai jam 12. Itu kalau jam 12 sudah di pertengahan hari. Maka setelah zawal itu batas untuk mengerjakan salat Idul Fitri tersebut. Itu untuk waktunya, itu mulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Itu waktu yang telah ditentukan untuk mengerjakan salat Id. Kemudian untuk tempat pelaksanaannya itu yang lebih afdalnya adalah di masjid. Tetapi yang ditentukan dalam mengerjakan salat ini adalah bisa memuat banyak jamaah. Jadi dilihat tempat yang di mana lebih banyak bisa muat jamaahnya. Jadi jika di masjid itu bisa memuat jamaah yang banyak, maka di masjid itu lebih afdal. Karena keunggulan masjidnya juga dan tempatnya juga lebih afdal. Kemudian jika di lapangan yang luas ataupun di halaman masjid itu lebih memuat jamaah yang lebih banyak, maka di halamanlah yang lebih afdal. Ya, itu untuk ketentuan tempat pelaksanaan salat Idul Fitri. Kemudian selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri. Mungkin sudah tidak asing lagi tata cara dalam melaksanakan salat Idul Fitri, karena setiap tahunnya kita ada mengerjakannya. Tapi baiknya kita mengulang kembali ketentuan ataupun kriteria dalam melaksanakan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertama dan yang kedua itu berbeda ketentuannya. Bedanya pada takbir zawailnya, pada takbir yang dilebihkan ataupun takbir yang bukan takbiratul ihram. Maka takbir zawaid itu takbir tambahan itu berbeda antara rakaat pertama dan rakaat kedua. Kalau rakaat pertama itu takbir zawaidnya sebanyak 7 kali
Dan kalau rakaat kedua takbir zawaidnya sebanyak 5 kali. Kemudian di mana kita kerjakan takbir zawaid tersebut? Takbir zawaid kita lakukan adalah setelah takbiratul ihram sebelum membaca qiraah Fatihah. Maka setelah kita takbiratul ihram, kemudian kita membaca doa iftitah, kemudian barulah kita takbir zawaid, yaitu takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama. Dan di rakaat kedua dikerjakan 5 kali. Ya, artinya 5 kali takbir, bukan takbiratul ihram tapi takbir zawaid. Nah, jadi setelah kita takbir zawaid sebanyak 7 kali di rakaat pertama, maka barulah imam membaca qiraah dan membaca surah. Kemudian barulah rukuk dan i'tidal, kemudian seterusnya sampai habis rakaat pertama. Untuk yang rakaat kedua, setelah bangkit dari rakaat pertama, itu tidak kita sertakan angkat tangan. Tetapi itu adalah takbir intikal, takbir berpindah dari sujud kepada rakaat yang kedua. Maka itu tidak disunatkan untuk mengangkat tangan. Cuma disunatkan untuk takbir. Tapi tidak disunatkan untuk mengangkat tangan karena itu takbir intikalat. Maka setelah kita berdiri untuk rakaat kedua, maka takbir zawaid dilakukan sebanyak 5 kali dan di antara takbir-takbir tersebut disertai dengan zikir yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ketentuannya. Dan setelah takbir zawaid 5 kali di rakaat kedua, maka lanjutannya seperti rakaat pertama yaitu membaca qiraah, membaca surat dan rukuk, kemudian seterusnya sampai salam. Itu ketentuan ataupun kriteria dalam melaksanakan salat Idul Fitri. Kemudian jika kita terlambat ataupun kita masbuk, misalnya kita hadir, imam sudah takbir zawaid di rakaat pertama, maka kepada kita yang masbuk itu tidak disunatkan lagi untuk takbir, tetapi kita lanjut mengikuti imam tanpa mengerjakan takbir zawaid. Setelah kita takbiratul ihram, langsung menyertai dengan imam, langsung menyertai diri kita dengan imam untuk mengikuti imam. Cuman kalau kita hadirnya setelah salat Aid, maka kita boleh untuk mengerjakan salat Aid tersebut setelah khutbah daripada khatib. Maka jika kita terlambat, mungkin karena keodoran ataupun ada hal lain yang memang membuat kita terlambat, maka di saat kita sudah sampai ke tempat salat Idul Fitri, kita terlambat, bahkan jamaahnya sudah selesai, khatib sedang berkhutbah, maka kita duduk dan dengar khutbah khatib. Setelah khutbah selesai, setelah ceramahnya selesai, kemudian kita mengerjakan salat Idul Fitri secara sendiri. Itu ketentuannya. Itu seputar tentang tata cara salat Idul Fitri. Adapun adab-adab sebelum dan setelah salat Idul Fitri. Ini penting karena ini memang termasuk dalam ketentuan sunat-sunat sebelum mengerjakan salat Idul Fitri. Yang pertama sekali adalah mandi. Mandi ini sangat disunatkan. Kenapa? Alasan mandi disunatkan ini bukan karena untuk terlihat ganteng ataupun terlihat cantik, tapi disunatkan mandi ini karena istimak manusia, karena berhimpunnya manusia, berkumpulnya manusia, kita berkumpul dengan kawan-kawan, berkumpul dengan jamaah yang lain di tempat salat Idul Fitri. Maka disunatkan, dianjurkan kepada kita untuk mandi sebelum berangkat salat Idul Fitri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk memotong kuku dan mencukur rambut, juga menghilangkan bau badan yang tidak sedap. Artinya kita harus tampil maksimal lah, karena kita berkumpul dengan manusia di hari yang gembira, maka tentunya jangan sampai keadaan kita yang kurang maksimal itu membuat ibadah orang lain tidak nyaman. Baik sampai gara-gara tanyo hana da mano, tanyo hana tabuh miuk wangi, gop hana nyaman di ibadah. Maka gara-gara tanyo kan kamu efek cik ke gop. Maka tanyo harus mano, harus bergelih, berapi dan berwangi. Kemudian dia pakai parfum. Kemudian memakai parfum. Sunatkan juga untuk memakai parfum yang terbaik bagi kita. Maka
kiban lagi tenyo kali tablo parfum mati-mati. Jadi kita pakai parfum yang kananya untuk tajak semayang salat Idul Fitri. Kemudian juga you pakai pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik ataupun lebih afdali pakaian putih. Tetapi makna terbaik sino adalah teh yang paling good. Ya, jika memang baju putih itu lebih baik daripada baju lain, maka disunatkan juga baju putih. Tetapi jika ada baju lain selain baju putih itu yang lebih baik, maka tentunya kita harus memakai baju yang lain yang terbaik versi kita masing-masing, tidak mesti untuk memakai baju putih. Terbaik ini versi masing-masing, bukan terbaik karena mahal harganya, bukan karena terbaik ini merek ternama, tetapi terbaik ini adalah versi masing-masing. Jika memang pakaian yang kita kenakan itu adalah pakaian terbaik versi diri kita, maka itulah yang disunatkan. Bukan karena kita memakai pakaian karena brandnya ataupun karena harga yang kita beli itu sangat mahal. Tapi terbaik itu adalah versi kita sendiri. Nah, itu sunat sebelum kita berangkat kepada sholat Idul Fitri. Dan juga disunatkan kepada kita sebelum berangkat itu untuk makan terlebih dahulu. Karena sebulan yang telah lalu kita sudah berpuasa tidak makan di siang hari. Tapi disunatkan untuk kita di pagi hari raya ataupun 1 Syawal sebelum berangkat menuju tempat sholat Idul Fitri, kita disunatkan untuk makan terlebih dahulu. Nah, supaya kita menambah energi untuk bisa sholat Idul Fitri dan berangkat ke tempat sholat Idul Fitri tersebut. Ya. Kemudian rute berangkatnya itu berbeda. Antara rute berangkat dan rute pulang itu berbeda. Kita disunatkan untuk memilih rute berangkat yang lebih panjang daripada rute untuk pulang. Maka jika kita berangkat di rute A, maka kita pulang nanti di rute B. Supaya ada pahala memilih rute yang lebih panjang di saat berangkat. Itu ketentuan cara berangkatnya. Dan juga disunatkan untuk berjalan kaki, ya, bukan dengan kendaraan. Karena semakin jauh perjalanan kita, semakin banyak langkah. Dan setiap langkah kita akan dicatat amalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah seputar tentang salat Idul Fitri. Baik tentang apa itu Aid, kapan mengerjakan salat Aid, kemudian tata cara untuk mengerjakan salat Aid, ada juga adab-adab sebelum dan sesudah salat Idul Fitri. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.